Untuk memastikan Sri benar-benar meninggal, Sunardi tuh mengambil kerudung milik Sri dan mencekik lagi menggunakan kerudung milik Sri hingga Sri benar-benar tewas. Seorang perempuan penagih hutang ditemukan tewas di dalam rumah nasabahnya di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pasca ditemukannya seorang wanita muda yang berprofesi sebagai penagih utang yang tewas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, polisi melakukan pembongkaran septic tank di belakang rumah pelaku dan ditemukan kerangka manusia yang merupakan istri kedua pelaku dan dibunuh sejak tahun 2022 silam. Assalamualaikum Lur, jadi ada kasus yang niat menagih hutang tapi berujung dibunuh oleh si peminjam. Kasus ini tuh terjadi baru-baru ini, yang dimana karena kesal ditagih hutang, seorang pria tuh tega mengeksekusi orang yang menagih uangnya. Gak cuman itu, pelaku yang menghabisi penagih hutang juga sebelumnya ternyata sudah menghabisi istrinya sendiri dikarenakan masalah percintaan. Gila ini sih menurut aku, orang ini tuh gak tahu diri Lur. Udah diminjemin uang malah tega menghabisi penagih. Terus udah termasuk psikopat ini mah, karena istri aja dihabisi loh. Gak habis pikir aku Lur. Sri Pujayanti berumur 22 tahun. Ia bekerja di koperasi, bisa dibilang debt collector. Sri tinggal di kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Waktu kejadian kasus ini tuh pada Senin 3 Februari 2025 sekitar jam 15 atau jam 3 sore. Nah, Sri pergi menuju Sunardi untuk menagih hutang. Nah, kepergian menagih ini sudah diketahui rekan kerja Sri tersebut. Sri menagih cicilan koperasi Pantura yang tidak dibayarkan Sunardi selama 1 bulan terakhir. Tapi di situ Sunardi bilang bahwa ia tuh sedang tidak ada uang sama sekali. Oh ya Lur, Sunardi ini berumur 43 tahun. Nah, sehabis perdebatan yang cukup lama, akhirnya Sunardi masuk ke dalam rumah. Sedangkan Sri tetap menunggu di depan rumah Sunardi agar Sunardi membayarkan hutangnya tersebut. Ketika Sunardi mengintip keluar rumah untuk memastikan Sri masih ada atau enggaknya, dan ternyata Sri masih ada di teras rumah Sunardi. Nah, Sunardi yang geram melihat Sri masih ada di depan rumahnya. Dengan emosi yang menggebu-gebu, Sunardi berjalan keluar rumah menghampiri Sri dan langsung mencekik Sri hingga Sri pun jatuh lemas. Untuk memastikan Sri benar-benar meninggal, Sunardi tuh mengambil kerudung milik Sri dan mencekik lagi menggunakan kerudung milik Sri hingga Sri benar-benar tewas. Untuk menyembunyikan kejahatannya tersebut, Sunardi menyeret Sri masuk ke rumahnya. Setelah itu, Sunardi juga membawa motor Sri untuk dititipkan di penitipan sebelah rumah sakit Medirosa. Setelah itu, Sunardi pun kembali ke rumahnya dan memindahkan Sri ke dalam kamarnya dan dimasukkan ke lemari dengan ditutupi spring bed. Tapi setelah melakukan kejadian tersebut, Sunardi terlihat seperti tidak ada ketakutan apapun di wajahnya. Seperti sudah berpengalaman. Kenapa begitu? Nanti kita bahas. Kita lanjut dulu kronologinya Lur. Nah, sekitar pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, teman-teman kerja Sri mendatangi rumah Sunardi untuk menanyakan keberadaan Sri. Di situ Sunardi menjawab tidak tahu dan mengklaim Sri sudah pergi dari rumahnya. Mendengar hal tersebut, teman-teman Sri pergi dari rumah Sunardi dan memberikan informasi kepada keluarga Sri bahwa mereka tidak menemukan Sri. Lalu teman-teman Sri juga memberitahukan ke keluarga Sri bahwa ada yang aneh dari Sunardi. Gak lama sekitar pukul 24.00 WIB, orang tua korban atau Sri bersama warga dan ketua RT sempat kembali mendatangi rumah Sunardi untuk menanyakan hal yang sama. Nah, keterangan dari warga atau saksi yang ikut mendatangi Sunardi, saat ditanya, Sunardi itu terlihat gugup dan melarikan diri. Melihat Sunardi yang kabur, beberapa warga mengejar Sunardi dan beberapa laginya tuh masuk ke dalam rumah Sunardi.
untuk memeriksa rumah Sunardi tersebut. Dan setelah diperiksa, benar saja di situ warga menemukan jasad Sri di dalam lemari yang ditutupi dengan spring bed. Nah lur, itu dia kronologi kasus ini. Sangat menyeramkan jika kita bertemu dengan orang seperti ini. Nah, tapi nggak cuma sampai di situ. Ternyata pihak kepolisian menemukan jasad lain selain Sri ini, yaitu dari pengakuan Sunardi sendiri. Jasad tersebut adalah istri Sunardi tersebut. Jadi, Sunardi ini tuh seringkali melakukan KDRT ke istrinya tersebut, lur. Bayangin gimana kalau jadi istri dari orang kayak Sunardi ini ya, psikopat gitu. Nah, karena udah terbiasa ngelakuin KDRT, kemudian pada tahun 2022 Sunardi menduga bahwa istrinya berselingkuh dengan pria lain. Nah, kesal dengan hal tersebut, Sunardi menyiksa dan menghabisi istrinya dan jasadnya tuh disembunyikan di sepiteng rumahnya. Lalu polisi menemukan jasad istri Sunardi dalam kondisi masih berpakaian dan jasadnya tuh sudah tinggal kerangka doang, lur. Gak kebayang ya lur. Orang seperti ini gimana kalau hidup di lingkungan kita. Kalau ada masalah dengan kita, ngeri banget. Udah hilang akal sehatnya sih ini mah. Tapi setelah diperiksa nih oleh kepolisian lur, Sunardi itu diajak ngomong gitu. Masih nyambung-nyambung aja lur. Yang menandakan Sunardi ini tuh masih sehat secara jasmani dan juga rohani. Dan setelah ini akan diproses nih untuk mempertanggungjawabkan tindakan keji Sunardi tersebut. Nah, saat ini keluarga Sri tengah berduka karena Sri mati syahid ya, bisa dibilang gitu. Ia meninggal ketika sedang mencari nafkah. Nah lur, ini harus kita jadikan pelajaran ya, bahwa seorang wanita tuh nggak cocok menjadi seorang penagih hutang atau debt collector. Karena mau bagaimanapun, laki-laki tuh fisiknya lebih kuat daripada wanita. Dan jika ada kekerasan, sudah dipastikan wanita tuh akan kalah. Jadi resikonya amatlah besar lur jika wanita menjadi debt collector. Nah, menurut keterangan tetangga Sunardi lur, Sunardi ini tuh memang orangnya tuh sangat-sangat tertutup. Jika ada tetangga yang menegur saja, terkadang Sunardi tuh mengabaikan sapaan tersebut. Jadi Sunardi ini memang jarang bersosialisasi dengan tetangganya, tapi istrinya tuh malahan lebih aktif lur. Istrinya sering mengikuti pengajian di kampungnya dan kegiatan lainnya. Nah, yang disayangkan Sri ini masih muda ya lur, masih 22 tahun. Mungkin karena susah nyari kerja di zaman sekarang, Sri mengambil pekerjaan ini karena terpaksa. Memang hal ini tuh nggak terduga lur. Mau dimanapun kita berada, gak tahu kapan ajal menjemput kita. Kita doakan lur, semoga Sri dan keluarganya diberi ketenangan. Oke, aku Raihan, pamit, sampai jumpa.